Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Baik, terima kasih. Selamat datang. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Saya habis jogging tadi. Terus saya ini datang sini sesuai reservasi tadi. Alhamdulillah saya terima kasih ya tadi. Mungkin ada yang bisa Anda ceritakan dari pertemuan kali ini yang bisa saya dengar. Ya, ini saya ada sedikit cerita. Sebenarnya saya juga lagi bingung Kak. Di antara masuk kuliah atau masuk pondok pesantren lagi. Soalnya saya tahun ini kelas 12 dan saya sudah mengikuti beberapa SNMPTN Ujian. ya, dan saya bingungnya di antara masuk pesantren lagi atau di UIN Walusongo. Kayaknya ini permasalahan yang sangat menentukan ya untuk karir Mas Agil di masa depan, mau lanjut di kuliah ataupun di pondok ya. Betul Kak, saya sebelumnya pernah mondok di pondok pesantren Mahdhul Labah Babakan Lebak Tegal itu kurang lebih 6 tahun. Dan mungkin kalau pandangan saya kalau terus mondok agak kurang dalam etos pekerjaannya sama pengalaman dalam bidang tertentu. Iya. Saya lihat dari nada bicara Mas Arju ini agak cemas. Sebenarnya apa yang paling dikhawatirkan dari Mas Arju? Yang paling dikhawatirkan untuk antara memilih pondok maupun lanjut kuliah? Saya sedikit khawatir masalah penyesalan ke depannya atau jenjang karir ke depannya atau kebutuhan ke depannya lah. Itu bagaimana Kak? Oke, baik. Mungkin saya akan mencoba bertanya. Ketika Mas Arju itu mondok lagi, itu apa yang membuat merasa mondok kembali itu lebih penting? Ya, karena saya merasa belum cukup dalam bidang ilmu agama dan mungkin untuk pesantren yang seterusnya saya bisa memilih pesantren yang lebih bagus dan saya bisa menyerahkan ini. Lanjutkan saja, saya dengarkan kok. Tapi kalau saya kuliah, saya juga melihat banyak teman-teman pesantren saya di dalam kuliah itu bisa sambil belajar agama juga. Ada yang sambil berdakwah dan ada yang sambil mengembangkan ilmu agamanya. Tapi saya masih bingung harus pilih yang mana, pondok pesantren atau kuliah. Baik. Mungkin kita coba petakan terlebih dahulu ya Mas Arju, antara kelebihan dan kekurangan di mondok dan juga apabila kelebihan dan kekurangan ketika kuliah. Kalau untuk kekurangan di pondok itu seperti apa? Mungkin ya terbatas dari segi aktivitas karena itu fokus di bidang agama dan bisa mempengaruhi juga atau kurangnya pengalaman bekerja saya di bidang tertentu. Itu untuk kekurangan mondok ya. Kalau kelebihan dari mondok itu sendiri? Kalau kelebihannya itu mungkin lebih pasti ke bidang agama, ilmu agama, ilmu fikih, tasawuf dan lain-lain. Iya. Selanjutnya kalau semisal lanjut kuliah di UIN, untuk kelebihannya itu apa? Kalau kelebihannya itu mungkin lebih memiliki ilmu berdakwah yang lebih formal atau ilmu fikih lebih mendalam dan masih banyak lagi lah mungkin kalau saya masuk situ. Terus kalau untuk kekurangan ketika masuk di kuliah itu bagaimana? Kalau kekurangannya mungkin kangen aja nanti sama suasana di pesantren. Jadi kalau semisal Mas Arju itu mau keluar dari pondok dan lanjutkan kuliah, bisa mengembangkan soft skill yang ada pada diri Mas Arju,
dan juga tapi yang ditakutkan Mas Arju itu mau ataupun bisa merasakan meninggalkan suasana di pondok ya Mas Arju. Ya, betul. Dan juga kalaupun nanti Mas Arju mondok, itu nanti Mas Arju merasa cemas untuk menata karir di masa depan, takut atau kebingungan setelah lulus pondok seperti itu ya Mas Arju. Ya, Kak. Jadi Mas Arju itu secara tidak langsung ingin dua-duanya terpenuhi ya, semisal dari pondok ya kuliah atau kuliah dengan pondok seperti itu ya. Pada intinya Mas Arju mau dua-duanya itu tercapai. Ya, betul, betul. Saya pengen kedua-duanya biar bisa merasakan dari kuliah, bisa mondok juga. Jadi biar terasa aja saya itu bagaimana ya. Mungkin gini Kak, saya kemarin ada informasi itu mengenai bahwa di UIN itu ada program mahal. Jadi nanti kalau kakak kuliah di UIN ataupun kuliah di... Oh iya Kak, ada program seperti itu ya tadi. Saya juga baru tahu, dan mungkin dari informasi kakak tadi saya bisa mendapatkan keduanya dari segi pesantren sama segi kuliah. Iya. Terus kan kalau dari situ kan dari kuliah dan mondok Mas Arju bisa mendapatkan mondok, suasana di pondok tidak terpengaruh dengan dunia luar, tapi juga tetap bisa kuliah seperti itu. Bagaimana? Oh iya Kak, dari percakapan tadi saya bisa mendapat informasi, saya bisa menenangkan pikiran dan hati saya dan bisa memilih salah satunya. Alhamdulillah. Ya, saya juga ikut senang hati apabila Mas Arju telah tenang setelah menghadapi ataupun menjalani konseling pada pertemuan kali ini. Mungkin selanjutnya kalaupun ada masalah bisa datang lagi di lain hari dan juga kita sharing-sharing. Jadi ya Mas Arju, terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga Mas Arju bisa betah, punya manfaat dan juga bisa membahagiakan orang tua. Amin, amin. Baik, terima kasih Mas Arju. Terima kasih ya.